Esa. Coba ketika semua dihilangkan hurufnya, semua dihilangkan huruf Allah ini disebut dengan ghaib. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka yang beriman kepada yang ghaib dan melaksanakan sholat. Coba, begitu sempurnanya nama Allah dan mulianya kami buat. Ketidakmakluman suka-suka hati, kecuali dia berubah menjadi L1 Allah. Ini double loh. Ini nama. Waduh, mantap gaya Bilender. Nama Tuhan kami. Mantap gaya Nama Tuhan Bilender. kami. Jadi tolong kalian nggak bisa, janganlah kalian pergunakan. Kalau kalian nggak bisa membuktikan, tolonglah jangan bertekak-tekak di sini. Kemanapun nggak bisa, merubah aja menjadi Bapak udah pemahaman Bapak. Pada mulanya Bapak menciptakan langit dan bumi. Udah. Toh Tuhan Yesus Bapa sama, aku dan Bapak adalah satu. Kalaupun ini dipergunakan nama Allah lagi, ribet jadinya. Ribet sebenarnya untuk kalian. Ribet loh. Kutanya, siapa nama Tuhanmu? Yesus apa Allah? Bingung kan? Bingung. Ketika kita tanya, Yesus apa Allah? Yesus, Allah siapa? Ribet sebenarnya untuk kalian. Karena apa? Menggunakan nama Tuhan orang lain. Cobalah, pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1, pada mulanya Firman bersama-sama dengan Bapa. Firman itu adalah Bapa. Udah. Ini Bang Blender. Ketika kita merubah kata Allah itu menjadi Bapa, yang menjadi perdebatan itu bukan Allah sebenarnya, tetapi dari Yesus tadi ini. Yesus tadi ini lihat temanya aja. Tema Yesus utusan Allah. Berarti dalam konteks tema, Islam sendiri mengaku bahwa Yesus ini dari Allah juga, gitu loh. Apakah dia sebuah utusan atau dia Allah sendiri? Tapi jika merujuk pada kata Allah, Allah itu nggak bisa kita ubah menjadi kata apa lagi, sehingga benar. Nah, ini yang jadi masalah. Benar. Jadi, makanya Isa atau Yesus itu berkata, ketika kamu menyambut, ada yang menyambut kamu, dia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, di Matius 10 itu ayat 40, barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, dia yang dimaksud itu adalah siapa? Nah, gitu loh. Oke. Nah, ketika Isa berkata, barang siapa menyambut dia sebagai seorang nabi, dia menerima upah nabi. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah hinaan-hinaan atau cerca-cerca kepada Isa itu sendiri. Nah, inilah ya, kaum muslim tidak menjadi sejati jika Yesus itu difitnah sendiri kan. Yesus itu sebagai nabi di kitab Elia, itu yang menjadi pertentangannya. Itu. Nah, oke. Di Matius 10 ayat 40. Oke, baik. Oke, kalau Anda merasa kesulitan dalam hal itu, ayo kita kaji. Kita kaji apa kajinya? Ya, di Al-Quran dijelaskan. Fawilil ladzina yaktubuna kitaba biaidihim. Egois. Mute dulu, egois. Ya, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya menjadikan satu dan dua Tuhan. Ingat ya, kita ini sebenarnya sama-sama satu keturunan. Kita ini sama-sama percaya. Waalaikumsalam. Jadi kita ini sama-sama percaya adanya Zabur, Taurat. Sama seperti Islam. Akan tetapi Al-Quran meluruskan, Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya, salah satunya apa? Taurat. Jadi kalau dalam hal masalah ini benar, Yesus atau Nabi Isa apakah sama? Nah, digali lagi. Tinggal digali lagi. Tinggal kalian renungkan saja. Yesus dan Nabi Isa apakah sama? Sama-sama memiliki Bunda Maria. Satu oknum tetapi memiliki dua cerita. Tinggal diuji aja. Karena benar. Pak Blender, boleh saya ngomong? Ya. Sebaiknya judulnya kita robah, Yesus utusan Bapa gitu. Jangan pakai lagi Allah. Nanti lagi kalian tersinggung. Oke, baik. Robah Oke, aja baik. itu, Yesus utusan Bapa. Itu aja. Kan Yesus nggak pernah bilang Allah. Kalau di Bible. Enggak. Mengatakan Yesus utusan, aku diutus oleh Bapa. Nah, Bapakku. Gitu. Ya robah aja itu kalau bisa. Jadi tidak berkepanjangan gitu. Ya,
Kita Baik, mulai jadi- sekarang kita budayakan bahwa kalau saya oke, teos atau kurios itu aja. Kita Ya, mulai enggak, mulai ini kan- sekarang aja kita mulai. Pak Robert, saya kan untuk menanggapin pertanyaan dari Pak Terang ini. Jadi konteksnya ke situ ya. Ini konteksnya saya hanya menanggapin. Benar. Tadi dikatakan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ulangan 64, Markus 12:29, dengar Tuhan itu Esa, Lukas 4:8, engkau harus menyembah Allahmu. Ya, Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, Allah satu-satunya. Suruh menyembah Allah Esa. Nah, ketika atau kita rubah Bapa, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Apakah itu Esa? Itu aja. Tolong dikaji. Ya, tolong dikaji. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Dia hanya menyuruh menyembah Allah atau kalau sebut Bapa sekarang ini. Silakan. 2. Nah, mana hukum yang terutama? Dengarlah hai orang Israel. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Sama seperti di Al-Quran ketika Nabi Isa mengatakan, hei kepada umat Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya satu Tuhan. Nabi Isa nggak pernah dia. Memang versi Islam, Nabi Isa itu datang hanya diutus kepada Bani Israel. Sama versinya nih. Nabi Isa datang hanya diutus untuk Bani Israel. Ke versi Kristen juga, Yesus datang hanya diutus untuk Bani Israel. Ingat ya, hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa juga kepada Bani Israel meneruskan meneruskan ajaran Nabi Musa, yaitu hukum Taurat. Janganlah kau menyangka aku datang. Ingat ya, janganlah kau menyangka aku datang. Salam semuanya. Aku datang untuk mendirikan. Shalom semuanya. Ya, Salam. salam untuk Pak Blender, tadi kan kita fokus untuk kita sepakat Blender, Blender. Ya, saya dulu saya bicara dulu. Tadi Oke. kita sepakat bagaimana supaya umat Kristen ini jangan lagi menyebut Allah. Ya. Atau sekalian kita kurios, teos atau Bapa aja. Nah, tadi fokus kita adalah masalah itu. Sekarang Pak Blender sudah masuk ke ranah yang lain. Bahwa mana Yesus mengatakan dia diutus apa? Oke, baik. Dia hanya diutus oleh Bani Israel. Ini nanti jadi Oke, baik. Oke, Pak Robert. Oke, Pak Robert. Baru kita Baik. baru saya akan Oke, bisa Pak komentari Robert. itu. Ya. Oke, Pak Robert coba tanya sama Terang. Sepakat nggak dia? Coba silakan. Masalah apa? Allah itu dirubah. Silakan. Mungkin dia setuju Allah itu dirubah jadi teos atau jadi Bapa aja. Pak Robert, kalau dia setuju, nggak akan kita lari kemana-mana temanya, Pak Robert. Selesai kita. Coba tanya sama dia. Blunder. Sebentar dulu. Saya Saya ngasih Blender. tema ini. Saya ngasih tema sebentar dulu. Jadi Yesus utusan Allah itu adalah Yesus itu merupakan makhluk manusia yang diutus oleh Allah. Allah itu adalah Allahnya Al-Quran, Allahnya agama Islam, bukan Allahnya di Bible ya. Lanjut. Ya, silakan Pak Robert tanya sama Terang. Sepakat nggak dirubah menjadi Bapa? Itu aja, Terang. Sepakat nggak, Terang? Jika akan dirubah menjadi Bapa, saya orangnya kalian mengatakan Allah, nama Allah itu akan dirubah menjadi Theos atau menjadi apa? Inti dari kepercayaan saya bukan itu. Tapi inti dari kepercayaan saya itu adalah pada Yesus itu sendiri. Oke, sepakat. Makanya dalilnya begini, jika Anda berkata kenapa Allah ini menjadi perdebatan, kita buka aja Yesus membawa nama siapa? Yohanes 17 ayat 6. Bahwa nama Allah yang sebenarnya itu Yesus. Nah, itu jadi perdebatan lagi jika seperti itu. Iya. Nama Allah yang sebenarnya itu Yesus. Yesus berkata, aku telah membawa namamu. Bang Terang, Ya, gini kan loh Bang gitu. Terang. Bang Terang gini konteksnya. Pokoknya setiap ada nama Allah itu di Bible itu, mau dia apa menurut kalian terserah, yang penting berubah, tidak Allah lagi menjadi Bapak, boleh menjadi apa. Itu aja udah. Walaupun Nah, Yohanes Bisa saya luruskan. Bisa saya Ayat luruskan. Alkitab. Bisa saya luruskan Pak Terang. Itu bukan di Yohanes 6. Itu ada di Yohanes 17 ayat 11 dan 12 ya. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Gitu ya. Itu ada di Yohanes 17 ayat
10:11 kalau nggak salah ya. Kalau Yohanes 6 dia tidak mengatakan itu. Nah, gitu kan. Yohanes 17 11 dan 12. 6 juga. Ya, itu. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Di ayat 11 dan 12. Bukan di Yohanes 6 ya. Itu saya cuma meluruskan. Yohanes 17. Jadi ya, kita sepakat kalau bisa jangan dikombinasi Yesus utusan Allah. Ya, Isa utusan Allah itu ini boleh mungkin ya. Jadi kita jangan ini akhirnya jadi perdebatan lagi nanti. Kok Yesus utusan Allah? Ya sendiri sudah sepakat jangan. Kalau di ini di Bible Yesus utusan Bapa. Nah, gitu. Jadi kita sama-sama jujur gitu kira-kira gitu supaya tidak ada polemik di sini. Terima kasih. Ya, jadi sepakat terang. Oke, mau apapun alam. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Bapa. Udah itu aja. Bukan Allah lagi. Mengenal engkau satu-satunya Bapa. Dan Yesus sebagai utusan. Udah. Nah gitu, tapi tolong dirubah judulnya. Coba ini Yesus ada yang utusan cerdas sedikit enggak ini? Kalau ada yang cerdas sedikit nih, saya mau tanya nih di sini nih. Ada yang cerdas sedikit enggak di sini? Kau jaga sepakat nggak itu? Itu dulu, sepakat nggak? Lah, nanti dulu sepakat enggak sepakat Nggak itu. usah, Yang kau cerdas ikutin sedikit tema. itu Woi, siapa di sini? kau ikutin tema. Nggak usah kau yang ngatur baru naik. Nah, berarti enggak ada yang cerdas Nggak di ada, sini. kau yang berarti. bodoh. Kalau saya Kau yang tanya aja bodoh, takut. nggak pakai adab. Coba Longor. Zuma. Udah, Zuma monyet, buka mute-nya monyet, Zuma itu. diam Saya kau, mau diam kau, nanya itu. diam kau babi. Siapa yang Nggak usah, ada cerdas babi, sedikit diam, di diam, sini? diam, diam kau, diam lu, campakkan aja, Tuh, kan? campakkan aja, campakkan aja, campakkan Pada aja. takut, kan? Diam kau Ketika monyet. saya mau tanya, Kau kan? ke rumahku kau. Wah, Ke rumahku kau. Kalau mau ribut, ke rumahku. Benar. Ya. Tolong itu judulnya dirubah kalau bisa. Judulnya Ya. jangan Yesus. Kalau kalian nggak mau Yesus Yesus utusan Allah ya rubah. Kalau mau ya Isa. Oke, Ya, oke, makanya di sini Bang Robert, di sini kan diskusi. Ini kan saling ditanggapi. Apa benar Yesus itu Tuhan? Oh itu Ya, nanti Yesus itu manusia, masuk manusia. Yesus itu adalah makhluk yang ya, diutus itu oleh Allah. kita buka apa baru lagi. Tadi kan kita lagi membahas tentang Allah. Oke, sebentar Pak Robert, sebentar Yesus dulu. itu manusia yang makhluk. Yesus itu makhluk ciptaan. Tunggu dulu Pak Robert, sebentar. Ini kan ada satu lagi Kristen, si Tidiu. Kita dulu tanya sama dia, sepakat nggak dia? Udah itu dulu. Tidiu, kau sepakat nggak? Sepakat nggak? Kata apa ini belum deh? Allah itu berubah, diganti. Sepakat apa? Allah itu berubah. Udah. Oh, nggak sepakat. Mana coba, silakan. Kenapa alasannya? Kok doubling kau? Nah, kenapa alasan kau nggak sepakat? Silakan. Nah, ini Pak Robert belum kelar kita Pak Robert. Kelarkan dulu ini satu persatu. Apa alasan kau nggak sepakat? Abaikan aja dia kalau memang. Nggak bisa gitu Pak Robert. Kalau memang Pak Robert pemain, kita harus kesepakatan. Kalau dia nggak sepakat, nah, ayo kenapa kok nggak sepakat? Yang nggak sepakat turunin aja gitu. Nah ada yang itu siapa tuh Pak Terang tuh bagus, coba minta pendapat dia. Ya, nah sekarang kau Tidiau, kau kan Kristen, ya kan? Tidiau, kau kan Kristen. Apa alasan kau tidak sepakat? Tidiau, kau kan Kristen. Apa alasan kau tidak? Kau pun doubling kau. Merek help dan merempun kau nih. Biar jelas dulu, kenapa nggak sepakat? Hah? Silakan. Kok doubling kau ini? Kau mute dulu, baru saya ngomong. Udah ngomong. Oke, baik. Tidak mungkin saya sendiri sepakat Allah itu diganti dengan Theos dengan Bapa. Itu ada prosedurnya. Jadi kita di Indonesia ini hidup punya aturan. Turun dulu, baru naik lagi. Ini doubling ini. Kalau yang perlu diatur tuh handphone kau kalau gitu. Atur dulu handphone kau dengan baik. Hoi. Merek Oten tuh handphone kau. Jangan nyerang gitu. biasa saja. Ini musuh aku nih Pak Robert, musuh aku nih. Silakan, Tidiau. Oh, Tidiau. Idiau.
Hei, turun dulu kau, turun dulu. Dabling, malas, Iya turun, dabling. turun dulu. Habis itu naik lagi. Lompat kau dulu, lompat. Lompat dulu, turun. Nah, disuruh lompat aja nggak mau, apalagi nama Allah. Berubah, bah, udah kayak gini lah beratnya Pak Robert ini. Coba, disuruh turun aja pun nggak mau dia. Apalagi dirubah nama Allah. Bah, berserak lah coba. Coba, saya turun dulu biar nggak dabling, nggak mau. Apalagi nama Allah. Inilah contoh satu. Begaduh aja kita dibuatnya, begaduh, pening. Disuruh turun aja pun nggak mau. Ini masih suruh turun demi agar tidak dabling. Coba, silakan. Hei, Cidiau. Hadiah doh. Tahu lah. Ya. Baru ginting. Masuk aku gak jadilah. Baru ginting. Ah, berginting katanya. Ya. Selamat sore. Blender. Nah, Berginting katanya. Aku Blender. katanya. yuk. Blender. Apanya? Ah, ya. Berginting. Blender. Ya, ya. Ya, aku tadi tertarik mengenai Nabi Isa itu. Jangan dulu ke sana. Ini dulu. Enggak, tadi kan kau bilang Nabi Isa diutus untuk siapa Ada tadi? mah. Jangan dulu Nabi ke sana. Isa diutus untuk siapa coba? Tadi Aduh, kamu bilang kan Nabi betul Isa kan? diutus untuk siapa? Betul kan? Hah? Bani Israel. Bani Israel. Terus kenapa kamu imani Nabi Isa? Nabi kami. Kenapa rupanya? Tapi kamu bilang untuk Nabi Israel, Bani Israel. Emangnya Ya, dia- kalian orang Israel? Iya, dia misinya untuk ke Bani Israel. Misinya untuk Bani Israel. Kamu bilang diutus untuk Bani Israel, tapi kamu imani. Gimana sih? Lo gila kau ya? Kau pikir dengan Gila, kata kau bilang untuk Enggak. Bani Israel, Kau pikir tapi kamu imani juga. enggak? Kau pikir diutus untuk Bani Israel seolah-olah dia Bani Israel, dia orang Israel gitu? Ya, gitu kan kamu bilang diutus untuk Bani Israel, tapi kamu Hah? imani juga. Kan gak masuk akal. Oh, jadi pemahaman kau ketika dikatakan diutus untuk Bani Israel, berarti Nabi Isa itu orang Israel, gitulah ya? Gitu Ya, pemahaman kau. namanya juga kamu bilang diutus untuk Bani Israel. Oke, Tetapi baik. kenapa Nabi, kamu itu salah imani? satu nabi dari ke-25 nabi yang wajib Oke. kami imani. Oke, sekarang itu Yesus. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kok kau imani? Kok Yesus diutus diutus- untuk Bani Israel? Jadi apa Yesus namanya? Tuhan kami. Itu ada Yesus ayatnya. Itu penggenapan, Ada ayatnya. penggenapan untuk kepala, keselamatan. kepala otak kau itu. Ada ayatnya sama kok. Kenapa Udah gila. untuk keselamatan manusia? Aduh, Itu ada Yesus. Ada ayatnya. Kamu- Udah sakit, udah capek aku disuruh sama orang bodoh. Capek. Aduh, pening lah. Padahal ada ayatnya juga di Bible. Nggak tahu dia. Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Kok kau imanin? Kembali ke dia. Yesus datang hanya untuk diutus untuk Bani Israel. Coba kena kan? Aduh, pening lah aku nih. Naik tensiku, bah, naik gula, naik sempak koy. Aduh, ngadepin nonton ini betul. Aduh, mana soundcardku lagi rusak, ngadepin kalian kayak gini, tensi aku nengok kalian betul. Bang Arif naikkan oten-oten yang cerdas, yang iya. punya otak. Aduh, Ini Iya. sudah 1, 2, 3 hoten ini. udah berapa hoten dari tadi? Ada berapa hoten coba lah? Sakit kepala aku, tensi ku nengok hoten tadi. Nggak ada yang beres semuanya. Astagfirullahaladzim. Ini lagi masuk saraman lagi. Aduh, masuk lagi saraman berserak ini udah. Aduh, makin parah lagi. Nggak ada lah. Saraman. Oh, saraman. Aku kalau soundcard nunggu apa? Saraman. Aduh. Saraman. Hei. Ya tidur ya bujang itu. Tidur aja. Nah itu, jadi saya bisa katakan Baru ginting. karena tidak akan bisa jadi Baru ginting. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bunda Rahma ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain sawi ini. Nek Rini ginting, monitor. Ginting monitor. Aduh, capek aku, berapa hoten dari tadi berganti semuanya kayak gitu. Apa yang ditanya kemana-mana sampai emosi. Inilah kenapa sih harus bertengkar diskusi sama klien? Kenapa harus tegang urat gitu loh?
Nggak pernah ada yang selancar kayak apa gitu ya, satu kata. Nggak ada yang bertengkar, Bang. Hah? Nggak, Nggak terang, ada. terang. Oke, nah sekarang samamu terang. Kau udah sepakat terang ya? Oke, sepakat kan? Nah, berubah Allah itu menjadi Bapa, silakan. Yang penting jangan ada gunakan lagi istilah Allah. Cocok? Kan saya sudah jelaskan tadi, kalau Anda mau Allah diganti menjadi Bapa, itu orientasinya kepada pribadi masing-masing, gitu loh. Jadi siapapun mau panggil Allah kah, panggil kebenaran kah, mau panggil Theos kah, orientasi dalam hatinya. Jika dia berdoa, sekarang tergantung pribadi masing-masing. Jadi Ya. kalau di kitab itu, makanya ajaran-ajaran baru itu banyak bermunculan. Oke, ya udah. Yang pertama yang di Bible Anda itu semua yang ada kata ataupun nama Allah berubah menjadi Bapa. Contoh di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Oke, ya kan? Yohanes 1 ayat 1 atau Yohanes 17, inilah hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Bapa. Udah. Kira-kira Anda Ya. mengimani nggak tuh? Mengimani Sekarang nggak gini, seperti itu? ketika umat Nasrani Kristen ini mengganti nama Allah itu menjadi Bapa, apakah Yesus selesai menjadi sebuah perdebatan? Ini Enggak, yang jadi ya udah. masalah. Ya Jadi udah, perdebatannya itu bukan di Allahnya, tetapi di keilahian Yesus ini, gitu loh. Ya itu terserah Ya, kembali Anda. Jadi kalau Terserah. menurut Bang Blender yang menjadi masalah adalah kata Allah. Tetapi ketika kata Allah ini kita selesaikan, diganti menjadi Bapa, muncullah perdebatan baru. Perdebatan barunya di mana? Di keilahian Yesus. Ini yang jadi masalah. Karena perdebatan ini ketika Yesus dianggap nabi, ada yang menganggap Tuhan. Itu aja. Jadi kalau saya pribadi kata Allah itu oke lah. Justru sebenarnya jika diganti menjadi Bapa, Anda sulit untuk menjalankan ajaran Islam ini ke kaum Nasrani. Gitu. Enggak. Gini. Berbeda. Jangan ke situ dulu. Iya, Bang Allah Terang, jadi jangan. berbeda menurut Anda. Enggak, gini, Gitu. Bang Terang, begini. Saya pemahaman yang sulit itu apakah di internal Kristen, dan ketika itu berubah kami nggak akan campuri lagi iman Anda, nggak akan pernah kami bahas. Nggak Udah. mungkin. Loh, Karena kenapa yang, nggak mungkin? yang menjadi perdebatan bukan Allahnya, Allahnya lah, tetapi keilahian Yesus sendiri. Gitu. Allahnya Yesus kenapa Allah. mati? Kenapa Yesus disalib? Itu Tidak, kan Bang. bertentangan ayatnya. Gini, Bang Terang, Allahnya itulah yang paling utama. Ya udah, nggak perlu lagi ada perdebatan, silahkan. Nah sekarang di internal Kristen itu bagaimana dengan itu ketika dirubah? Masalah nggak kira-kira? Nah, Atau sekarang keilahiannya masalah nggak keilahiannya? Ketika Yesus nama Allah itu kita imani menjadi Bapa, apakah Yesus itu tidak dihujat kembali? Enggak. Harus dipikirkan dulu. Harus Enggak. Bang Blender harus bertanggung jawab bahwa Iya. Isa atau Yesus itu tidak akan dihujat. Iya. Pakai Nggak istilah kolor lah, istilah tiang jemuran lah, kan gitu. Iya. Loh, Harusnya Bang Blender harus bertanggung jawab soal itu. baik. Gitu. Baik Oh. ya. Kalau Anda seperti ini, tapi kan kesepakatan ini kan tidak mungkin terjadi sebelum adanya kesepakatan dari pihak Kristen. Ini baru Anda satu. Tadi aja TDU aja nggak sepakat. Nah, kalau semuanya pemahaman seperti Anda ini, membuat perjanjian semua kita. Di atas kertas disaksikan ribuan orang. Jamin. Tetapi bisa nggak Anda mengumpulkan orang-orang Kristen sama pemahaman seperti Anda? Itu dulu. Bisa nggak kira-kira Anda menggerakkan? Memang sebagian Kristen dalam doanya itu menyebut sudah sebagian Bapa. Hanya saya ditambahkan kadang Allah Bapa, ya kan? Ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus, kadang seperti itu. Jangan lagi Jadi pakai Allah, sebagian jangan lagi besar- pakai Allah ya kan? Jadi sebagian besar sudah memakai kata Bapa. Karena kata Bapa itu identik dengan sebuah ikatan yang erat antara Bapa dengan anak. Itu saja. Iya. Gitu. Nah itu tadi. Jadi kalau Sekarang perdebatan muncul kembali perdebatannya. Perdebatannya yaitu tentang keilahian Yesus.
Tidak, kalau itu tidak, itu tidak, artinya gitu, tidak ada lagi walaupun Tuhan berubah. Ada yang komen di bawah. Dia komennya bahwa Isa itu bukan Yesus. Itu dulu kita jabarkan, Isa kok bukan Yesus. Iya, kami pun nggak mau kok Nabi Isa disalib. Udah, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. Udah, sekarang begini ya, kami nggak mau juga Nabi Isa kami disalib dan dibunuh, nggak mau kami. Sekarang ini dulu intinya. Allah ini ketika kalian mengatakan, ketika berdoa, anak Allah anak Allah Bapa, bisa nggak Allah itu nggak usah pakai Allah Bapa lagi? Bisa Bapa aja, bisa nggak kira-kira Bapa aja? Ini statement Anda bisa terjadi perdebatan antara kaum Islam juga gitu loh. Jadi tidak bisa kita pakai. Jadi Maksudnya? Islam sendiri juga masih ada yang berkata bahwa Isa itu Yesus. Jadi Begini, begitu. gini Jadi ya. kalau Anda bilang Isa Bang itu Terang, bukan begini. Yesus, sekarang kita nggak perlu berdebat, Bang nggak Terang, perlu Bang Terang, diskusi. Bang Terang gini lah ya. Kalau pemahaman seperti Anda sama seperti ini ya, Anda tarik istilah. Tadi kan dengan repaus, ditarik semua istilah-istilah di Bible Anda itu tidak menggunakan lagi ada Islam. Silakan. Ini ada Bang Juma. Jadi apologet di sini ya, di medsos ini semuanya tergantung Bang Juma. Kalau Bang Juma mengatakan kami berhenti semua. Tapi harus ada kesepakatan, itu aja. Berhenti kami. Nggak ada lagi di sini. Ngapain lagi diskusi? Ketika kami tidak di Komal, nggak diskusi lagi. Udah. Bahas mana masing-masing dan tidak pernah mengganggu. Itu aja. Jadi kan saya sudah jelaskan tadi. Kita tarik di kitab Taurat dulu. Kitab Taurat ini lahir 4.000 tahun yang lalu. Kita umur sekarang berapa? 60 tahun, 50 tahun. Kalau itu nggak habis-habisnya lah. Nggak habis-habisnya lah kalau gitu. Merubah Taurat kan, itu. Nah, tadi katanya bisa. Sekarang nggak bisa. Kan cemana? Iya, cuman sebagian besar kaum Nasrani Kristen itu berdoa sudah menyebut nama Bapa. Ya udah, itu aja Bapak aja. Cuman jangan lagi pakai sudah. Allah. Jangan, maksudnya Nah, kenapa sekarang- Anda tarik Taurat? Tadi Anda udah bisa. Iya. Sekarang begini loh. Ketika Anda sudah menerima dan kita ada kesepakatan, bisa nggak ada sampaikan kepada umat Kristen yang lain atau pemuka agama di Kristen PGI untuk diajukan? Bisa nggak kira-kira? Nah, itu yang jadi masalah. Jelas Nah. tidak bisa. Itu Nah, proses. jadi jadi itu namanya jawabannya itu kembali ke pribadi masing-masing. nah, udah sekarang itu. Ketika Pak, oke Sekarang baik. dalam hal bahasa daerah di Indonesia ini sangat banyak. Oke, baik. Oke. Gini aja Bang Terang. Itu berbeda-beda sendiri. Oke. Misalkan orang Batak memanggil Tuhan itu siapa? Oke. Orang Bugis memanggil Tuhan atau Raja Rahma, itu siapa? Bunda. Kan beda-beda. Apa ini? Ini Bunda Rahma Oke. apa siapa ini ya? Bunda Rama. Bunda Rama. Hah, Bunda Rama nih. Kok Bunda bukan Bunda Rama. Rahma? Coba dicek. Bunda Pak. Rama. Nanti- Bunda Rama udah Bunda Rama tadi. Assalamualaikum udah. Oh, Bunda Rahma ya. Bang Terang, begini Bang Terang. Bang Terang, sekali lagi ya Bang. Bang, hari ini jam berapa ini Bang? Jam 16. Saya ingat Abang. Terang lilin jam 16 ya. Pada hari ini Bang, saya hari Sabtu Bang. Tunggu dulu Bang, Bang Terang. Bang Terang. Udah. Ini secara individu aja Bang. Ya. Pada hari ini Bang, saya mengingat nama Abang. Terang lilin, oke? Saya pribadi mengapresiasi kepada Abang yang Abang sudah sepakat untuk berubah menjadi Allah itu menjadi Bapak. Silahkan. Dah. Untuk kedepannya Bang, ketika Abang ada naik Komal, kita nggak perlu lagi diskusi Bang. Mana dia? Pergi dia. Nah, ketika ada ya personal individu ke depan, kalau dia itu pemahaman seperti itu nggak perlu lagi kita diskusi. Udah, silakan. Itu aja cuma. Apa yang capek kita diskusi, emang kalian capek tengah-tengah urat. Kita pun nggak mau ya diskusi lama-lama gitu. Ardian, selamat sore.